Nanti ada yang kelihatan suka ngaji, tapi juga maksiat juga. Pancaran gelombang spiritualnya itu menyebar luas ke dalam bagian tubuhnya sehingga memberikan dampak ketenangan yang sangat luar biasa. Saya berikan rahasia ya sebelum kita mulai. Ini diantara kita saja nih. Penghafal Quran itu, kalau kita melihat dari keterangan Al-Quran, ternyata itu bukan ditekankan pada yang 30 juz, bukan. Tapi kepada dua sosok. Satu, memang yang sungguh-sungguh mencintai Al-Quran. Pengen dekat dengan Quran. Nah, nanti ada 3 jenis. Ada yang lewat bacaan, baca aja gitu. Ya, belum menghafal seperti yang lain. Mungkin ini alirannya aliran kul gitu kan. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi jangan salah. Itu dalam sehari, misalnya, dia bisa menyelesaikan 10 juz membaca. 3 hari dia khatam. Sehingga 30 hari itu dia bisa 10 kali khatam untuk baca. Itu satu tuh, ada kesungguhan. Ada yang kedua itu alirannya mengkaji. Dia mengkaji secara tematik karena ingin tahu maknanya. Saking cintanya dengan Quran, dia bawa itu ke dalam bentuk praktek kehidupannya. Secara tematik dia kaji itu. Karena dia pedagang, dia keluarkan ayat-ayat berdagang, berbisnis. Karena dia ingin berbisnis seperti bimbingan Al-Quran misalnya. Ada yang ketiga yang menghafal. Dia sungguh-sungguh, dia serius ingin menghafal. Tapi dari 3 itu, kesungguhannya diukur pada parameter yang kedua. Kalau jadi yang kedua ini ada pada diri kita, maka berbahagialah Anda insya Allah termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah. Ingat nih. Dan diberikan satu keistimewaan yang nanti berbeda dengan orang-orang biasa. Gitu. Apa standarnya? Itu nanti ada di Quran surah ke-35. Fatir di ayat 32. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nah, ini yang terakhir nih. Jadi nanti ada yang kelihatan suka ngaji, tapi juga maksiat juga. Ada, dia baca Quran, tapi juga baca gambar-gambar yang tak baik. Lihat-lihat acara yang tidak benar misalnya. Bisa ditemukan yang seperti itu. Ada. Itu zalimul li nafsi. Ada yang masih berusaha. Ngulang-ngulang. Baca-baca. Tapi diminta jadi imam belum mau. Ngajar TPQ belum mau. Nah itu paket hemat. Hemat untuk pribadinya. Muqtasid namanya. Ada yang ketiga. Adalah ahli Quran. Yang dengan Qurannya mampu merubah dirinya menjadi lebih baik. Ini catatannya. Jadi walaupun Anda menghafal satu ayat, dan tak terasa sekarang sudah 25 ayat kan? Halo? Kenapa ketawa? Iya kan? Kalau ikut dari awal kan 1 ayat ya. Kayaknya kan secepat kilat ya. Karena cuma alif lam mim kan? Gitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, butuh 3 pertemuan kan? Tapi kan tak terasa sudah sampai 25 ayat kan? Saya kan tidak tanya berapa yang hafal dari 25 itu. Saya baru katakan tak terasa sudah 25 ayat. Nah, dari 25 itu kita berusaha menghafal. Mungkin ada yang baru 3 ayat sampai malam ini. Ada yang 4 ayat, ada yang 5 ayat. Yang dilihat oleh Allah itu 2. Kesungguhannya. Yang kedua, dampak ayat itu yang merubah dirinya. Tapi jangan jadikan alasan untuk tidak menghafal selanjutnya, bukan. Ya. Kadang-kadang begini, ini rahasia besar bagi penghafal Quran. Kalau paham tentang ini, Anda nggak akan pernah putus asa dalam menghafal. Kadang ada yang diinginkan oleh Allah itu menutup kesalahannya dulu. Ini rumus mahal nih, biasanya saya sampaikan dalam karantina. Kalau Anda menghafal Quran, dan manusia mengatakan bahasa manusia, macet hafalannya. Susah gitu. Ya, ayat 1, wah nggak nyampe semenit udah hafal. Alif, lam, mim. Nggak nyampe semenit tuh. Hafal kan?
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu butuh misalnya beberapa menit kan. Tapi begitu masuk ayat setelah 20, 30, apalagi 282, ya kan? Baik, satu ayat kadang-kadang butuh 2-3 hari. Ya, padahal sebelumnya kan punya kemampuan menghafal banyak kan? Ya, ternyata ada juga kondisi orang yang diinginkan oleh Allah. Karena begini, ada orang menghafal ayat yang sama, kenapa si fulan cepat yang ini lambat? Ya. Nah, ada kondisi begini, bukan karena faktor U-nya, usia misalnya, atau juga usahanya, karena kelihatan sungguh-sungguh serius. Tapi ada pendekatan yang lain. Terkadang yang pertama, Allah ingin bagi orang ini, hamba ini, kamu kumpulin dulu pahala yang banyak. Kamu dari kemarin kan jarang kamu seperti ini. Kamu kemana aja kemarin? Pengen ke surga, pengen ke Firdaus, pengen dekat dengan Rasulullah. Sementara selama hidup banyak berbuat salah. Tutupin dulu itu dengan pahala yang kamu kumpulkan dari bacaan sekarang. Bukankah satu hurufnya itu 10 kebaikan? Jadi kalau Anda mengulang-ulang dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, 3 kali diulang berapa huruf tuh? Kalikan 3 dan kalikan 10. Ya, jadi kalau Anda sedang menghafal Quran, misal saya katakan ya, password untuk pekan depan itu Al-Baqarah ayat 26. Lalu Anda misalnya ada dalam perasaan Anda, bukan perasaan kita ya. Saya tidak ingin terlibat di situ. Ya, dalam perasaan Anda misalnya merasakan ada kesulitan, kok saya nggak cepat ya, maka ambil. Yang pertama boleh jadi Allah menginginkan kita banyak mengumpulkan pahala dulu. Yang kedua ada kasih sayang di situ. Karena dengan banyaknya ayat yang masuk dan diulang, itu nanti kalau kita teliti lebih dalam, bahkan dengan alat yang paling canggih, dulu ada MRI dulu, teman-teman dari ilmuwan itu sempat meng-MRI orang yang sedang baca Quran. Itu ternyata pancaran gelombang spiritualnya itu menyebar luas ke dalam bagian tubuhnya sehingga memberikan dampak ketenangan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang Allah inginkan kamu harus punya ketahanan mental yang lebih, ketenangan yang lebih. Kamu di depan akan menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Ada yang demikian. Jadi nggak ada ruginya menghafal Quran itu. Ya, jadi kalau saya sampaikan misalnya besok hafal ya, semangat aja. Lalu berikhtiar. Ya, jangan lihat misalnya saya usia sekian, aduh saya malas ke situ datang karena harus hafal dulu. Ya, jelas ya. Baik, dan boleh jadi di balik itu Allah memberikan sesuatu yang indah untuk kita semua.